Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, perkenalkan nama Ibu Amalia Zafira Fani, Ibu dari FKIP Pendidikan Sejarah Universitas Jember. Di sini Ibu akan memberikan materi mengenai sejarah Indonesia yang berjudul Perang Melawan Penjajahan Kolonial Belanda. Ya, di sini Ibu akan memberikan gambaran mengenai kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya yakni 3.2, menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris sampai dengan abad ke-20. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensinya 3.2.1, menganalisis informasi tentang perang melawan Portugis dan kongsi dagang VOC. 3.2.2, menganalisis informasi tentang perang melawan penjajahan kolonial Belanda. Yuk anak-anak, mari kita belajar bersama. Nah, perlu kita ketahui, bangsa Indonesia dijajah oleh beberapa negara besar di dunia, seperti Portugis, Inggris, Spanyol, Belanda, Jepang. Dan sekarang kita akan membahas salah satu penjajahan, yakni kolonial Belanda. Apa sih bentuk perlawanan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajahan kolonial Belanda? Ayo, siapa yang tahu apa aja bentuk perlawanan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajahan Belanda? Ya, benar. Ada perlawanan Patimura, perlawanan Diponegoro, lalu perlawanan rakyat Aceh, Batak, Maluku, dan masih banyak lagi. Nah, di sini Ibu akan memfokuskan tentang perlawanan Patimura. Siapa sih Patimura itu? Ya, Patimura ini merupakan seorang pahlawan dari Maluku. Beliau memiliki nama asli yakni Thomas Matulesi. Kapitan Patimura ini memimpin perlawanan pada tanggal 15 Mei 1817 di Maluku. Apa sih latar belakang dari perlawanan Patimura? Yang pertama, pemerintahan kolonial memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib. Dua, pemerintahan kolonial menurunkan tarif hasil bumi yang wajib diserahkan, sedangkan pembayarannya tersedat-sedat. Yang ketiga, pemerintah kolonial memberlakukan uang kertas, sedangkan rakyat Maluku telah terbiasa dengan uang logam. Yang keempat, pemerintahan kolonial menggerakkan pemuda Maluku untuk menjadi prajurit Belanda. Nah, dari sinilah rakyat Maluku mulai terpancing untuk mengusir penjajahan kolonial Belanda yang dipimpin oleh Kapiten Patimura. Lalu, bentuk perlawanan Patimura ini apa sih? Ya, perlawanan Patimura terhadap pemerintahan kolonial Belanda diawali dengan tindakan Kapiten Patimura yang mengajukan daftar keluhan kepada Residen Van der Burg. Nah, dalam daftar keluhan tersebut berisi tindakan semena-mena pemerintah kolonial Belanda sehingga rakyat Maluku di bawah pimpinan Kapiten Patimura menyerbu dan merebut benteng Dorstad di Saparua. Nah, Belanda ini memiliki benteng yang bernama Dorstede di Saparua, dan akhirnya Kapiten Patimura dan rakyat Maluku berhasil merebut benteng tersebut. Lalu, Residen Van der Burg ini terbunuh. Perlawanan kemudian meluas ke Ambon, Seram, dan beberapa tempat lainnya. Akibatnya, Belanda itu mulai terdesak. Untuk mengatasi keadaan tersebut, Belanda menggerakkan segenap kekuatannya untuk melawan rakyat Maluku. Dan akhirnya, pada awal Agustus 1817, benteng Dorstede dapat direbut kembali oleh Belanda. Dan namun perlawanan rakyat Maluku ini tetap berlanjut dengan cara bergerilya. Kan bentengnya sudah direbut kembali oleh Belanda, namun semangat rakyat Maluku ini tetap berkobar untuk mengalahkan Belanda dengan cara bergerilya. Nah, lalu apa sih akhir dari perlawanan rakyat Maluku ini? Akhir dari perlawanan rakyat Maluku ini, perlawanan rakyat Maluku berakhir dengan menyerahnya Kapiten Patimura dengan teman-temannya kepada Residen Lyman Petersen.
Setelah Kapiten Pattimura ini menyerah dengan temannya diadili di Ambon pada tanggal 16 Desember 1817 dan dihukum mati di depan benteng New Victoria. Mereka gugur sebagai pahlawan dalam membela rakyat yang tertindas. Nah, Kapiten Pattimura ini bersama para pejuang yang lain itu gugur di depan benteng Victoria. Video pembelajaran sejarah mengenai perlawanan Pattimura dalam melawan kolonial Belanda. Semoga anak-anak dapat menghargai pahlawan Indonesia yang berjuang mengusir penjajah. Tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan saat berpergian, yakni menggunakan masker dan membawa hand sanitizer saat bepergian juga ya. Sebelum melakukan kegiatan, hendaknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Semoga bermanfaat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.